saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan hari ini, Bante mau lanjutkan cerita kita di hari Selasa, di mana Bapak Ibu kita selalu berpikir yang enggak-enggak ya, berpikir banyak yang negatif. Nah, kenapa kita suka berpikir negatif? Karena awija Bapak Ibu. Awija yang menyebabkan kita suka berpikir negatif. Dari pikiran muncul ke perbuatan dan ucapan. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup kita bahagia, maka kita harus jaga pikiran kita. Hanya itu kuncinya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut kemarin cerita Buddha, di mana ketika Sang Bagawa telah menjadi Buddha, Siddhartha sudah menjadi Buddha, kemudian ketemu dengan Tapusa dan Balika. Dalam perjalanan menuju ke Benares, atau kita bilang, zaman sekarang bilangnya Sarnath ya. Beliau ketemu dengan Pertapa Brahma. Jadi Pertapa Brahma kemudian bertanya kepada Siddhartha, pada Buddha. Dia lihat Buddha, karena dia kaget, dia bilang, "Engkau siapa?" Terus Buddha menjawab, "Saya adalah Tathagata," yang berarti orang yang menunjukkan jalan. Mendengar kata "saya adalah Tathagata", karena orang ini tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian dia ketawa. Dia ketawa sambil geleng-geleng ya. Kalau India punya geleng-geleng mungkin Anda sudah tahu. Kalau nggak tahu, Bante ajarin. Kurang lebih begini. Ya, jadi sambil geleng-geleng dia jalan dan kemudian dia ketawa. Dia bilang, "Hari gini ada Tathagata. Nggak mungkin, ini orang lagi mimpi." Akhirnya Siddhartha atau Buddha pun berlanjutkan jalan ke Benares atau ke Sarnath. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama seperti Tapusa dan Balika. Begitu melihat Buddha, mereka langsung memiliki bakti, langsung mengambil Dwi Sarana ya, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami. Waktu itu Sangha belum terbentuk. Sisi yang kedua, kita melihat Sang Brahmana. Begitu ketemu, kemudian dia bilang apa? Ketawa, kemudian pergi. Yang pertama, Tapusa dan Balika setelah diberikan pengarahan, batinnya menjadi bahagia. Kalau yang satu, tidak bahagia. Nah, kita sebagai umat Buddha hari ini, kita ada yang di mana? Apakah Anda di posisi Tapusa dan Balika? Atau Anda seperti Brahmana? Hari gini masih beragama Buddha, mau ngapain coba? Ya, jadi Anda di posisi yang mana tergantung pola pikir Anda. Nah, Bante mau kasih tahu satu konsep tentang agama Buddha, di mana dalam agama Buddha semua makhluk, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semut, kucing, anjing, semua, termasuk mereka yang ada di neraka, termasuk mereka yang ada di surga. Mereka semua memiliki benih kebudaan. Kita memiliki benih kebudaan. Nah, benih kebudaan ini Bapak Ibu dapatnya dari mana? Benih kebudaan ini diibaratkan saya dan Anda dan semua makhluk, kita semua adalah calon Buddha. Calon Buddha. Berarti kalau kita mengikuti ajarannya Buddha, maka kita bisa tercerahkan seperti Buddha yang ada di belakang Bante. Coba kalau kita renungkan dalam ajaran agama lain, misalnya kalau mereka yang berdoa terus-menerus
setelah meninggal bisa nggak mereka jadi Tuhan? Itu nggak bisa. Tetapi dalam ajaran Buddha, kalau Anda mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan yang setelah ini, Anda bisa menjadi Buddha. Nah, jadi ini adalah konsep tentang hakikat kebudayaan yang kita pernah harus belajar, di mana untuk menjadi Buddha, Anda punya 3 pilihan Bapak Ibu. 3 pilihan. 3 pilihan Buddha, yaitu yang pertama yang kita bilang Srawaka atau Sawaka. Ini adalah Buddha, tetapi hanya disebutkan pengikut. Misalnya para arahat. Mereka-mereka yang menjadi arahat disebutkan Sawaka Buddha. Mereka telah mencapai Nibbana, tetapi mereka hanya mengikuti. Mengikuti dari mana? Ajaran Buddha. Karena mereka sebagai murid Buddha, mereka pun tercerahkan, disebut Sawaka Buddha. Yang kedua, kita bilang Paceka Buddha. Belajar sendiri, meditasi sendiri, akhirnya mencapai kebudayaan sendiri. Tetapi karena tidak pernah belajar, paraminya kurang, akhirnya tidak bisa mengajarkan kepada semua makhluk. Nah, jadi disebutkan silent Buddha. Yang berikutnya adalah ketiga, Sama-sam Buddha. Sama-sam Buddha ini mereka-mereka yang mempunyai tekad, yang mempunyai bodhicitta, yaitu batin untuk menyempurnakan diri mereka. Nah, disinilah mereka-mereka ini yang disebut jalan bodhisattva. Mereka menjalankan Dhamma demi menolong semua makhluk. Nah, Anda mau yang mana? Yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga juga boleh. Tergantung dari batin kita masing-masing. Nah, untuk mengembangkan benih kebudayaan, yang pertama kita harus meninggalkan hal-hal yang buruk. Bante kasih contoh Bapak Ibu. Nah, di depan Anda ini ada bunga. Ya, ada bunga, misalnya bunga ini punya biji. Biji yang sama kita bagi 3. Biji yang sama kita bagi 3. Ada yang kita taruh di tanah yang berpasir. Ada yang kita taruh di tanah yang memiliki kerikil. Yang satu kita taruh di tanah yang subur. Kira-kira menurut Anda, mana yang akan tumbuh menjadi besar dan kuat? Tiga-tiganya kalau kita siram akan bertunas, akan tumbuh. Tetapi kekuatan parami, kekuatan tekad beda antara tanah yang berpasir, tanah yang kerikil, dan tanah yang subur. Tentunya beda. Oleh karena itu, hari ini Bante mau kasih tahu Anda mau bagaimana sebagai manusia? Apakah Anda pengen mengembangkan kebudayaan yang sudah ada dalam diri Anda mulai saat ini, atau nanti aja Bante, nanti aja, bijinya sudah ada tetapi cuma ditutup, udahlah daripada capek-capek kan, udah tutup aja pakai plastik aman. Bijinya disimpan utuh tetapi tidak berkembang. Nah, di sini Anda mau yang mana? Yang pasti cepat atau lambat kita bisa mencapai kesucian tergantung effort dari Anda. Bante kasih contoh effort tentang usaha ya. Banyak di antara kita yang begitu mendengar ini mungkin gak percaya diri. Aduh, gua manusia biasa dan seterusnya. Sama Bapak Ibu, waktu Bante sekolah dulu, kurang lebih itu waktu SMA ya, SMA kelas, dari saya kecil sampai SMA kelas 2, itu nggak pernah dapat ranking 1, nggak pernah. Jadi waktu SMA kelas 3, kelas 12 ya kalau bilang sekarang, saya dalam hati, kapan ya Papa Mama saya
naik di panggung untuk dapat ijazah. Oh, anaknya juara gitu. Wishnya itu. Apa yang terjadi? Pada saat itu, saya putuskan saya mesti belajar untuk dapat juara. Bante waktu itu belajar dari pagi, pulang sekolah jam 5, makan, habis itu pergi ke kayak Ganesha Operation gitu ya, tempat bimbel sampai jam 9 malam setiap hari, Senin sampai Sabtu, nggak ada stop. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya ya juara, ya, jadi dapat juara nomor satu dari mungkin 350 siswa, ya lumayan ya. Nah, jadi kalau kita punya usaha, pasti Anda dapat. Ini yang Buddha ajarkan kepada kita adalah sebab dan hasil, cause and effect, atau kita bilang karma. Kalau Anda nggak pernah belajar, terus Anda mau mimpi juara satu, waduh, nggak mungkin lah ya. Anda nggak pernah kerja, terus Anda mau sukses jadi miliarder, bisa dalam dunia mimpi. Atau Anda nggak pernah kerja, tetapi Anda mau mengharapkan Anda punya seluruh dunia, bisa dalam game tycoon, itu bisa. Ya, Anda nggak pernah berusaha dan Anda mau, itu nggak mungkin. Hidup harus berjuang. Maka oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, ayo kembangkan talenta-talenta yang sudah Anda punya. Kembangkan benih-benih kebudayaan, segala kualitas yang baik yang Anda punya. Kembangkan ini. Kalau Anda kembangkan ini, maka setiap hari Anda akan menjadi orang yang bahagia, dan akumulasi dari kebajikan ini tentunya akan membawa Anda menuju maga dan pala, yaitu tingkat kesucian. Oleh karena itu, kita harus berjuang Bapak Ibu, kita nggak boleh patah semangat, dan kalau kita sudah berjuang, kita harus ingat dalam kegiatan kita setiap hari, saya adalah calon Buddha, sehingga saya harus baik kepada semua makhluk. Ya, demikian yang bisa Bante sampaikan untuk malam hari ini. Untuk Anda menjadi Buddha harus usaha. Usahanya apa Bante? Meditasi ya. Nggak boleh lari dari meditasi. Nah sekarang kita akan bermeditasi. Objek meditasi yang sekarang adalah Buddho. Kita kembali yang singkat, Buddho. Ketika nafas masuk, Bud. Ketika nafas keluar, Do. Ketika nafas masuk, Bud. Ketika nafas keluar, Do. Atur kembali posisi Anda, posisi duduk Anda atur kembali, rileks, lihat nafas Anda masuk, Bud. Nafas Anda keluar, Do. Kesadaran Bapak Ibu bagaikan langit yang biru. Pikiran bagaikan awan. Pikiran yang baik adalah awan yang warna putih. Pikiran yang jelek adalah awan yang berwarna hitam. Nah, nggak usah ikutin ketika awan putih datang Anda ikut, nggak usah. Ketika awan hitam datang Anda ikut, nggak usah. Hanya tetap mengamati awan yang sedang lewat. Sama halnya ketika Anda bermeditasi, Anda fokus sama objek. Misalnya hari ini, objeknya adalah Buddho. Anda fokus sama itu. Pikiran yang muncul, misalnya lapar, mau pesan Grab, dan segala macam, kembalikan kepada objek. Tekadkan dalam batin Anda, cuma 5 menit saya berlatih. Lepaskan semua kemelekatan Anda dalam 5 menit ke depan. Ya, meditasi dengan objek Buddho, kita mulai. Nafas masuk, Bud. Nafas keluar, Do. Nafas masuk, Bud. Nafas keluar, Do. Nafas masuk, Bud. Nafas keluar, Do. Kita mulai meditasi kita.
Tetap sadari pikiran-pikiran kita. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.